Alhamdulillah kita di rumah BBQ, Bebas Buta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Ini semua sudah belajar apa belum ini? Santri semua? Santri putra. Oh, santri putra. Ada berapa putra dan putrinya ini? Putrinya ada 30. Masya Allah. Sama yang putranya ada 11, 12. 12. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti dibela oleh Al-Baqarah, dibela oleh Al-Imran, dibela oleh An-Nisa, ya. Jenengan kira-kira dibela surat apa kira-kira? Biasanya dibaca rutin. Trikul ya. Yang depannya kul itu tidak hanya tri loh. Ada kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun ngapal? Apal kan? Bolak-balik kan? Oh, bolak-balik. Muter-muter. Atau surat Al-Jin, kul uhiya ilayya. Belum hafal? Iya. Enggak apa-apa. Jadi ada 5 kul ya. Ya mudah-mudahan ada yang baca Yasin ya, ada yang baca Al-Waqiah, ada yang baca Tabarok. Pokoknya jenengan kalau mau diberi syafaat Al-Quran, kalau dibaca terus semuanya, semua akan membela. Ya mudah-mudahan walaupun tidak dibaca ikut membela lah ya. Ya. Mudah-mudahan tidak hanya trikul ya, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu juga kuat sekali untuk bisa membebaskan kita dari gangguan yang namanya jin. Innal baita ya, sesungguhnya rumah la tadkhulu fihi asyayatin idza quri'a fihi al-Baqarah. Jika rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setan itu gak akan bisa masuk. Maka salah satu dari fadilah surah Al-Baqarah itu dipakai untuk ruqyah. Biasanya kan di dalamnya ada ayat kursi, ya kan? Terus di dalamnya juga ada 2 ayat atau 3 ayat yang sangat luar biasa di akhirnya. Ya, biasanya para imam juga hafal. Gitu. Panjenengan semakin akan dibela Al-Quran kalau dibaca semuanya. Makanya BBQ ini tidak hanya belajar membaca, tetapi juga nanti menghafal. Jadi jenengan nanti kalau sudah lulus tahsin, ya tahsin itu kan dibaca sesuai tajwid, nanti ada setoran hafalan. Kalau jenengan mau surganya itu semakin tinggi. Jenengan itu kan kalau sholat malam itu kira-kira berapa menit? Sejam. Setengah jam. Saya dibaca apa ya setengah jam? Suwene. Kira-kira yang dibaca setelah Al-Fatihah itu kira-kira apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Tuh nih. Nah. Jadi nanti pada hari kiamat itu ada orang yang dia itu kamu ingin naik kemana? Ya derajatnya semakin tinggi. Maka dikatakan kepadanya iqra warattil wartaqi kama turattil fid dunya fa inna akhir manzilatika fi akhiri ayatin taqra'uha. Kamu baca yang baik. Terus kamu boleh naik. Karena sesungguhnya tingkatan surgamu ditentukan di ayat terakhir kamu membaca. Setelah selesai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut. Ayo naik kan? Naik lagi. Apalagi cuma itu ya Allah gitu. Ayo naik, disuruh naik. Baca lagi, syaratnya membaca. Makanya nanti setelah tahsin ada
fase marhalah untuk menghafal. Semangat ya? Nah, siapa angkat tangan yang sudah sampai Al-Quran? Oh sudah. Oh banyak ya? Tahsin. Ya di luar juga ikut ngaji. Insya Allah. Oh ada yang belum gabung. Ya ini tak panas-panasi ini supaya gabung ya. Dia. Jangan masuk rumah ini, insya Allah aman. Ya. Kalau nggak aman, jenengan pasti ada reaksi. Loh. Kenapa? Karena di sini tempat Al-Quran. Kalau jenengan misalnya nih, kok ada yang nempel saja, itu masuk sini langsung reaksi. Ini Ustadz Hanafi ini yang tahu ini. Beliau bisa meruqyah. Seandainya jenengan masuk sini kok tidak apa-apa, berarti insya Allah jenengan itu terbebas. Dari apa? Tempelan yang tidak-tidak. Apa yang tidak-tidak itu? Tempelan stiker. Gitu ya, Bapak sekalian. Tema pada malam hari ini saya ingin sedikit membahas tentang sholat. Karena banyak orang yang datang dan bertanya baik melalui SMS atau langsung, itu suka mengeluh tentang hidupnya. Ustadz, suami saya kok mulai berpaling begitu. Iya. Kalau dulu kan di awal-awal waktu habis menikah itu kan kalau nggak say, beb, apalagi Hani, ya nggak pernah manggil nama kan. Setelah lama-lama kok jadi Simbo. Ya kan ya. Lama-lama kok jadi apa ya, aneh-aneh panggilannya. Coba dicek aja di HP suaminya masing-masing, kira-kira nomornya jenengan itu disimpan itu apa namanya gitu. Kira-kira apa gitu. Yang beb. Yang beb, Masya Allah. Ya. Jadi persoalan hidup itu kan berat ya. Maka saya angkat tema, bereskan sholatmu, bahagiakan sholatmu, kamu akan hidup seperti di surga dunia. Pasti orang yang sholatnya bermasalah jangan pernah mengharapkan bahagia. Apakah istrinya, apakah suaminya atau anaknya, kalau sholatnya tidak beres, itu tidak mungkin dia itu bahagia di dunia, karena dia talinya terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah mengatakan idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya jika kalian itu sholat, sungguhnya kalian itu lagi curhat kepada Rabbnya, kepada Rabb kamu curhat. Makanya kok heran, ada sholat kok jengkulat-jengkulit itu bagaimana? Ya kan? Cepat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dhalin, amin, alif lam mim, Allahu Akbar. Kok bisa dia ketemu Allah itu tidak merasakan apa ya namanya ya, sensasi keindahan. Dia itu Tuhanku, saya lagi berhubungan sekarang dengan Tuhanku. Jenengan pasti kalau ada orang yang sangat dicintai, mesti kepengen berlama-lama. Tetapi kalau dengan orang yang tidak dicintai, kepengen cerai aja. Iya? Iya katanya. Maka cintailah suamimu dengan saling menjaga sholat. Sholat itu media kebahagiaan yang paling luar biasa bagi seorang manusia. Karena apa? Masalahnya banyak. Lapornya itu ya di sholat itu. Sejak awal membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, surat-suratan itu, surat pendek, kemudian ketika jenengan rukuk membaca apa jenengan? Jenengan baca apa ketika doa rukuk? Kok malah pada bingung ngelihat saya ini? Apa yo? Rukuk lo yo. Lo lali. Wes iki piye iki dadine iki?
Itu sujud ya Bu ya. Ya, ada beberapa versi ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Apa artinya itu? Maha suci Rabbku yang maha agung, dan wa bihamdi, dengan memujinya. Ada yang versi lain itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu rasakan getaran-getaran, terutama pada saat sujud, laporin semua masalah jenengan. Ini tak kasih tahu ya Pak ya, ini Bapak, ini sementara ibu-ibu pura-pura tidak mendengar gitu ya. Rasulullah itu ngasih doa gini, dan itu dibaca boleh ketika sujud. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam salah satu doanya itu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zaujin syayabatni qablal masyid. Ya Allah, lindungi aku dari pasangan yang membuat saya beruban sebelum waktu tiba. Itu betul-betul doa untuk pasangan yang suka bikin cepat pasangannya beruban. Kira-kira cepat mana berubannya? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak ya. Berarti yang bikin beruban itu ibu-ibu. Ya iyalah. Kenapa? Bapak-bapak itu suka pakai minyak ya? Enggak, bilang itu. Sampo. Bapak suka sampoan? Enggak juga. Banyak yang rambutnya pendek-pendek. Jadi ya Allah, lindungi aku dari pasangan yang suka membuat pening kan, sehingga cepat beruban. Ya Allah, jangan bikin cepat beruban suaminya ya. Nanti kalau suaminya baca di waktu sujud begitu, ya apa? Lindungi aku ya Allah, begitu. Jenengan terus doa apa? Saya belikan semir aja. Dibelikan semir, alhamdulillah, masya Allah. Sholat ya dijaga, anak-anaknya terutama, ini juga nanti terkait dengan masjidnya ya. Masjid itu jangan anti anak-anak yang rame, jangan dimarahi kalau ada anak-anak. Ada seorang yang mengatakan begini, itu bagus sekali. Mungkin zikirnya anak-anak itu adalah dengan cara dia menangis atau bercanda di masjid. Zikirnya, karena anak-anak kan memang bisanya ya bercanda ya, dan menangis. Jadi ojo sampai ada ibu bawa anak-anak nangis kemudian naik takmir ke atas mimbar, woi, kalau ke masjid gak usah bawa anak-anak, bikin ribut. Berarti jenengan mengusir ibunya atau bapaknya dari masjid. Jenengan waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mencegah masjid-masjid itu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Biarin dia, cuman dinasehati, nak, jangan rame, jangan ribut. Rame ribut biasa anak-anak. Soalnya kalau tidak di masjid, kemana mereka? Megang HP. Saya masuk gang menuju ke mertua saya itu kanan kiri, anak-anak itu megang HP semua, dan HP-nya itu bukan berdiri tapi miring. Kalau HP miring itu kira-kira dipakai untuk apa? Oh, udah tahu ya. Iya kan? Miring semua. Wah, ini game semua ini. Itu kondisi kita sekarang ini. Jadi jadikan masjid itu untuk tempat nyamannya anak-anak. Rame gak apa-apa. Justru sebagian masjid itu malah dikasih mainan supaya mereka mainnya di masjid, bukan main di tempat-tempat yang aneh-aneh itu, gitu.
Ini nanti akan nyambung ke masjid ya. Karena masjid itu nanti terkena imbasnya ya. Ayo nak ke masjid nak. Yang paling berat dari bapak-bapak itu adalah bersama anak-anak ke masjid. Anak-anak kan kalau dibangunin susah, bapaknya aja susah. Apalagi anak ibu-ibunya susah apa enggak kira-kira? Enggak beda. Enggak beda. Jadi nanti ya BPK ini anak-anaknya supaya anak-anaknya kuat nanti Al-Qur'annya enggak apa-apa. Ada TPK atau apa. Ibu-ibunya belajar di sini, nanti anak-anaknya diajari sendiri di rumah. Anak saya ajari di rumah. Walaupun ada musola, ya. Kenapa saya ajari di rumah? Karena bapak ibunya bisa baca Al-Qur'an. Atau mungkin murojaah. Ke sana itu untuk belajar, nanti kalau pulang lagi untuk diulang lagi. Tadi bacanya gimana, hafalannya gimana? Ayo ibu tak simak. Gitu. Nanti sangat terpengaruh itu. Anak-anaknya 7 tahun kalau bisa sudah mulai dibawa ke masjid secara rutin. Karena perintah Rasulullah 7 tahun itu mulai serius untuk mengajak anak-anak sholat. Kalau sudah 10 tahun boleh dipukul. Tapi itu boleh, itu bukan berarti harus dilakukan loh ya. Ini saya kasih contoh, kalau di sini ada takmir masjid ya. Ada masjid itu namanya masjid atau yang dibangun oleh Yayasan Kurir Langit namanya. Kurir Langit. Jadi dia itu, masjid itu mengatakan siapa anak-anak yang sholat jamaah dikasih 10.000 untuk subuhnya. Siapa yang bawa anggota keluarganya sholat jamaah, dihitung setiap orang 10.000. Kalau dia bisa membawa bapak ibunya ke masjid, dapat 30.000. Kalau sama kakaknya dapat 4. Akhirnya apa? Subuhan rame anak-anak di masjid. Bapak ibunya dipaksa bangun. Wah, ayo tak bangun papa, aku nanti nggak dapat uang. Akhirnya rame bapak ibunya ke masjid, anaknya ke masjid. Kira-kira masjid di sini bisa kan? Bismillah. Bismillah ya. Nggak banyak. Kalau jamaahnya banyak, uang kasnya itu pasti banyak. Kalau jamaah sedikit, uang kasnya pasti tidak ada. Orang-orangnya nggak ada yang datang, gimana uang kasnya bisa terisi gitu. Dan keberhasilan masjid itu adalah bagaimana menjadi daya tarik untuk jamaah sholat itu. Jamaah itu dianggap makmur kalau jamaah sholat semakin bertambah. Nah, itu salah satu strategi saja untuk mengajari anak-anak sholat. Monggo dari rumah dulu lah, dari rumah bangun subuh, antar anak ke masjid. Dulu Imam Ahmad itu yang hafal 1 juta hadis itu ketika subuh beliau cerita sendiri kondisi dirinya. Ketika subuh aku masih kecil, karena bapaknya sudah meninggal, saya diantar sama ibu saya ke masjid dan dikasih pakaian yang bagus. Akhirnya dewasanya menjadi ulama yang sangat besar. Bayangannya itu anak saya nanti itu jadi apa kira-kira? Kepengen nanti menyumbang pahala ketika sudah di alam kubur, atau malah menyumbang dosa sampai hari kiamat? Kepengen kan menyumbang pahala. Ojo sampai punya anak ke kuburan, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya bacain Al-Quran, nyetel YouTube. Ini Pak, dengerin Pak. Waduh, repot ini.
Gimana ceritanya nanti? Pertama jenengan akan ditanya, anakmu itu no apa? No jarno kayak ngono kayak di rumah sing apik. Bukannya malah menjaga sholat, tapi tiap hari itu malah berbuat maksiat. Ya, berangkat dari sholatnya dulu, diperbaiki kita semua ya. Nanti insya Allah materi-materi kalau sudah bisa dijadwalkan, ada materi rutin lah nanti untuk pembinaan masalah ibadahnya. Tidak hanya baca Al-Qur'annya saja, tapi ibadahnya juga perlu diperhatikan nih. Sholat saya sudah sah apa belum nih? Jangan-jangan kayak yang dibilang Rasulullah, 60 tahun sholat tapi tidak ada satupun sholat diterima. Gara-gara apa? La yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujud. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujudnya. Boleh jadi sebab toharohnya, wudhunya. Kalau saya mau nanya jenengan, nenek saya dulu itu orang zaman-zaman dulu itu kalau ngaji disuruh ngapalin sama gurunya. Rukun wudhu, istilah dalam Syafi'i itu furudul wudhu sittah. Fardunya wudhu itu ada sittah. Apa saja itu kira-kira? Itu beliau mengulang-ulang. Terus beliau sholat. Karena saya sekolah itu. Nah, saya dilihat sholatnya sudah benar apa tidak. Itu nenek saya sudah almarhum. Jenengan nanti insya Allah ada pembinaan-pembinaan seperti itu agar toharohnya betul, agar sholatnya juga betul. Jangan sampai 60 tahun sudah sholat tetapi tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudhu ternyata wudhu kakinya itu kan kadang kan anak sekarang itu tak perhatiin wudhu kiri itu kakinya snat. Iya kan? Kalau ada yang kering, jadi kaki ini sampai mata kaki kan harus basah semua, tidak boleh ada yang tidak basah. Kalau srit di antara jari-jari masih kering, itu tidak sah selamanya sholat kayak begitu. Makanya disuruh untuk nyela-nyelain pakai jari. Anak zaman sekarang ya, generasi Z, Gen Z ya. Nah, itu harus dibimbing terutama dalam keluarganya. Insyaallah begitu ya, saya cukupkan sekian. Lain kali kita lanjutkan, sudah jam 8 ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk semakin bisa menjadikan sholat bahagia di keluarga, di masyarakatnya, dan juga nanti ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu ada dua, ada khusyuk hati, ada khusyuk fisiknya. Khusyuk dohir maupun batin. Khusyuk dohir itu tidak banyak bergerak yang aneh-aneh. Yang namanya sholat itu kadang-kadang ya gatel, ya kan, belum sampoan kan. Atau misalnya yang namanya manusia itu kan ada anaknya, ya memegang misalnya kakinya gitu kan, kadang mau jatuh di. Dan yang kedua adalah khusyuk batinnya, khusyuk pikiran. Bagaimana yang dimaksud bertanya ini tadi khusyuk pikiran kayaknya. Kalau fisiknya kayaknya sudah khusyuk. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu memang luar biasa berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Caranya meningkatkan kekhusyukan gimana? Belajar artinya. Ya. Jenengan itu kan ketika
konsultasi kepada Allah, ngobrol sama Allah kan perlu jenengan tahu, jenengan itu sebenarnya minta apa kan gitu. Allah kan begitu. Kan banyak doa. Doa diantara dua sujud apa? Paling minimal itu Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Itu paling pendek. Allah maghfirli itu apa sih? Ya Allah ampuni aku. Allah maghfirli, warhamni, wajeburni. Jenengan ada berapa itu? Banyak. Faham nggak yang jenengan minta itu? Faham. Ya. Kalau faham bagus. Karena apa? Karena orang meminta kalau tidak faham, biasanya pikirannya pasti kemana-mana. Karena jenengan tidak tahu apa yang diminta. Makanya kadang kan kita baca doa, ada orang itu amin amin amin, amin amin amin. Itu sebenarnya tidak faham dia. Ya kan? Karena aminnya tidak pas tempatnya gitu. Kan sebenarnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu enggak usah amin dulu. Karena belum ada permintaan. Ya kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam kan begitu ya? Amin. Itu kan enggak pas. Jadi memang untuk mengetahui supaya kita ini sholatnya khusyuk itu apa yang kamu baca. Nanti bisa belajar sedikit-sedikit sama Ustaz Hudayat, nanti diterjemah. Ustaz Hudayat ini apa artinya? Jenengan nanti baca mulutnya menerjemahkan pikirannya. Sehingga jenengan ketika meminta dan curhat kepada Allah itu betul-betul faham apa yang diminta. Kemudian yang kedua, cari waktu yang pas untuk sholat. Jangan waktu jenengan direpotin oleh anak, direpotin oleh selain anak gitu. Ini. Iya. Selain anak kan banyak ya. Anak yang besar ya. Itu jenengan jadi tangguhkan sebentar agar tidak tersibukkan pikirannya kepada anak misalnya. Anak belum aman jangan tinggal. Jangan sampai seperti teman saya. Sholat jamaah sama istrinya, anaknya masih kecil, tidak diawasi. Keluar rumah, jatuh ke selokan, kepalanya di bawah. Itu selesai sholat dicari-cari sudah jadi mayat begitu. Nah, diamankan dulu yang kira-kira bisa diamankan. Apa? Kompornya diamankan dulu. Dimatiin ke atau apa yang diamankan. Kalau memang belum matang tunggu sebentar aja. Nah, ini kondisinya belum memungkinkan. Terus dicek kunci motornya itu sudah dibawa masuk atau belum. Jangan-jangan Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mana ini tuh? Karena ini maling sekarang kan cepat sekali gitu. Nah, jadi dicari kondisi yang tepat dengan pikirannya itu supaya tenang. Diselesaikan yang belum selesai. Yeah. Kenapa? Di akhir waktu. Kalau memang itu menjadi konsekuensinya nggak masalah. Ya. Asal tidak keluar waktu. Nanti dikondisikan supaya di awal waktu bagaimana. Tapi untuk ini belum selesai nih. Anak-anak juga nggak ada yang ngajak. Dan jenengan kan boleh dengan menggendong ya sebenarnya kalau sholat ya. Bagaimana Rasulullah. Tapi kalau ada bapaknya titip no bapak ya coba bapaknya main HP jenengan repot sama anaknya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dipastikan supaya kita itu khusyuk di dalam sholat itu adalah selesaikan yang jenengan butuhkan. Apa jenengan butuh apa? Makan dulu. Ya, jenengan makan dulu. Jangan dalam kondisi lapar sambil memegang perut, kerucuk-kerucuk begitu. Karena Rasulullah itu selalu mewanti-wanti, la sholata bi hadratit ta'am. Salat itu tidak sempurna kalau ada makanan yang sudah siap. Ya kamu makan dulu lah.
Iya, wong sholat saja bisa ditunda, apalagi ngaji. Udah silakan, makan aja langsung nggak apa-apa. Ya. Itu kan. Kalau ngantuk itu gimana? Kemudian yang keempat, itu penting. Ya. Yang keempat adalah menghilangkan segala gangguan eksternal. Ya. Apa gangguan eksternal itu? Pintu dikunci dulu kalau memang belum dikunci, diamankan semua lah, ya, diamankan semua di sekitarnya, anak-anaknya diamankan itu tadi. Insya Allah, ya, sambil selalu berdoa. Yang terakhir yang kelima itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ingin selesai khusyuk. Latihannya nanti di sepertiga malam terakhir, ya, untuk khusyuk itu ya. Itu tadi berusaha untuk mengerti apa yang dibaca itu paling aman itu sepertiga malam terakhir, karena anak kecil dan anak besarnya tidur semuanya. Sebabnya ngantuk di malam hari itu boleh jadi karena jenengan tidak terbiasa tidur siang. Tidur siang itu kan pertolongan dan itu ibadah, pertolongan dari Allah supaya nanti malam hari itu bisa bangun. Setengah jam, jangan tidur siang 5 jam, jangan. Setengah jam, paling lama 1 jam lah. Tapi kalau ibu-ibu itu nggak pernah tidur karena bekerja ya. Nah itu bapaknya ini loh, sediakanlah pembantu gitu ya Bu ya. Kalau nggak ada pembantu ya minimal ikut ngomong begitu ya. Rungokno katanya. Wis dirungokno kok Bu. Sama-sama mendengarnya. Nggih, ngoten nggih. Jadi kita sama-sama berusaha. Kalau ditanya begini ya, ini ceritanya panjang ya. Kalau ditanya apakah Rasulullah itu tidak pernah mengingat sesuatu di dalam salatnya? Rasulullah juga pernah. Ketika Rasulullah habis ngimami, tiba-tiba tanpa zikir, tanpa apa-apa langsung keluar ke rumahnya. Biasa kan Rasulullah itu santai zikir gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba kok langsung. Terus ditanya, ya Rasulullah ada apa? Kok cepet-cepet, biasanya santai gitu. Kata Rasulullah, di dalam salat tadi saya teringat ada harta saya yang belum saya sedekahkan. Saya tidak ingin harta saya itu menginap di rumah saya sampai esok pagi. Duh. Ingatnya di mana? Di dalam sholat. Rasulullah sendiri kadang seperti itu, apalagi kita. Tapi kita berusaha agar kita tetap, rata-rata orang yang sholat itu nilainya kalau misalnya anak jenengan rapotnya 50 gitu, kira-kira jenengan marah apa tidak? Marah ke gurunya apa ke anaknya? Hei, kok anakku dikasih 50? Lulus gak kira-kira? Lulus, Merdeka ya. Iya, kurikulum merdeka ya. Ya sekarang merdeka gitu ya. Gak terlalu memperhatikan nilai sekarang. Ini begitu, 50 jenengan nilainya. Kalau jenengan jadi mahasiswa 50 itu remedi. Remedi itu mengulang supaya bisa naik itu nilainya. Tapi Allah masih menerima itu. Makanya mudah-mudahan jangan 50 lah ya, peserta BBQ ini jangan 50 ya, naiklah 60, 70 gitu. Kalau 50 ya apa ini ya. Gitu ya kira-kira ya Ibu Susi ya, dan yang lain juga ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang menjaga sholat sampai akhir hayat. Saya kira cukup ya Ustaz ya. Kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ighfir lana wa atik riqabana minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwid din. Allahumma inna nas'aluka al-fawza fil hayati dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.